Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada perkuliahan di minggu ke-12 berikut ini, kita membahas mengenai nilai minimum maksimum ya. Nilai maksimum, minimum, dan aturan Hopital ya. Jadi pertama terkait dengan nilai maksimum minimum ini masih sama dengan materi minggu sebelumnya, yaitu turunan pertama dan turunan kedua. Namun kita melihat beberapa contoh atau kasus yang berkaitan dengan masalah maksimum dan minimum. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu tentukan ukuran persegi panjang yang dapat dibuat dari kawat sepanjang 100 cm agar luasnya maksimum. Nah, di sini kita dalam aplikasinya ini kita melihat fungsinya itu apa yang diinginkan, maksimum dan minimumnya itu apa yang diinginkan. Jadi pada soal ini tentukan ukuran persegi panjang yang dibuat dari kawat sepanjang 100 cm agar luasnya maksimum. Berarti kata kuncinya adalah luasnya maksimum. Jadi fungsi utamanya adalah luas. Kemudian diturunkan, dapatlah turunan pertamanya, nanti yang menentukan nilainya minimum atau maksimum. Kita belum tahu tuh minimum atau maksimum, nanti tahunya setelah kita menggunakan turunan pertama, ya, turunan pertama dan turunan kedua, gitu ya. Nah, jadi dari soal berikut ini ya, luas tadi, rumus luas adalah panjang kali lebar atau X kali Y begitu. Nah, saya tuliskan dalam bentuk implisit karena ada dua variabel X kali Y. Kemudian di sini ada panjang kawat 100 cm. Kalau panjangnya 100 cm berarti kalau saya buat menjadi persegi panjang menjadi kelilingnya adalah 2 kali X tambah 2 kali Y sama dengan 100. Ya, ini Y, ini X, gitu ya. Jadi totalnya 2X tambah 2Y sama dengan 100. Karena berkaitan dengan panjang kawatnya. Intinya di situ adalah sumber dayanya ya. Menggunakan kawat, menggunakan beton, dan seterusnya. Itu kan ada hitungannya gitu. Nah, karena luasnya itu ada dua variabel, maka kita bisa menggunakan rumus keliling ini untuk menghilangkan salah satu variabelnya, yaitu 2X tambah 2Y sama dengan 100, X tambah Y sama dengan 50. Y-nya sama dengan 50 dikurangi X, bisa disubstitusi ke sini. Itu maksudnya. Jadilah dia hanya satu variabel, yaitu X kali 50 dikurangi X, hasilnya adalah 50X kurang X kuadrat. Nah, sebenarnya sudah ya? Sudah di-record. Belum di-share ya? Nah, jadi kembali agar luasnya maksimum tadi, yaitu luas L sama dengan X kali Y, kemudian kelilingnya adalah 2X tambah 2Y sama dengan 100, bisa disederhanakan, X tambah Y sama dengan 50, Y sama dengan 50 dikurangi X, kemudian disubstitusi tadi, disubstitusi ke dalam persamaan, jadilah LX sama dengan X kali 50 dikurangi X, 50X dikurangi X kuadrat. Nah, sampai di sini masalah maksimum minimum itu sebenarnya sampai di sini. Berikutnya kan udah materi turunan 1 turunan kedua itu. Ya.
Jadi memformulasikan fungsi utamanya begitu ya. Nah, di sini ada tambahan yaitu X-nya dibatasi dari 0 karena nggak mungkin panjang atau lebar negatif, gitu kan? Sesuai dengan kondisi yang ada. Dan X-nya paling tinggi berapa? Berapa paling tinggi? 50. Kenapa bukan 60? Dibagi 2. Apa dibagi 2? Ini aja tadi sini aja sebenarnya udah kelihatan ya. Kalau ini 60, 50 dikurangi 60, minus 10. Tidak mungkin panjang atau lebarnya ini. Jadi sama seperti kalau X-nya maksimal 50 itu seperti luasnya bisa jadi 0, tapi panjangnya 50, lebarnya 0. Dibatasi. Nah, ini namanya formulasinya. Kalau sudah ada formulasinya, maka sudah selesai sebenarnya. Pada ini turunan pertama, turunan kedua, kita yang mendapatkan nilai maksimum dari ini itu adalah namanya nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu didapatkan dari 3 hal. Pertama, ujung interval. Mana ujung interval? Ini ujung interval. Yang kedua adalah titik start. Yang stasioner itu adalah turunan pertama ya. Ini turunan, ini L-nya fungsinya turunan pertamanya dulu ya. Ini karakternya di sini yaitu 50 dikurangi 2x sama dengan 0 ya. Interval sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah titik singular F-absen tidak terdefinisi. Di sini tidak ada karena dia bersamaan polinom. Ya, kalau persamaannya 1/x, nah itu baru ada titik singular itu x-nya di 0. Ya. Jadi yang berbentuk penyebut ya. Ya kan dengan x F-absen x-nya 1/x ini 5. Nah, tapi titik singularnya di x sama dengan 5. Ya. Jadi kan polinomnya semuanya ada nilai. Semuanya ada nilai. Jadi titik singularnya tidak ada. Titik ujung interval 0 dan 50. Stasionernya adalah L aksen 0 ya. Jadi ini Lx sama dengan 50x kurang x kuadrat. L aksen x yaitu 50 dikurangi 2x sama dengan 0. Ini namanya titik stasioner. Gitu ya. Didapatkanlah 2x sama dengan 50. X sama dengan 50 bagi 2 yaitu 25. Sudah ada titiknya. Tinggal di inventaris atau di list yaitu X sama dengan 0. X sama dengan 50. X sama dengan 25. Ini ujung interval. Ini stasioner. Kemudian satu lagi tidak ada singulernya. Gitu ya. Lagi yaitu berkaitan dengan nilai maksimum minimum bukan nilai X-nya, tapi nilai Y-nya. Di sini nilai Y-nya yang dimaksud adalah nilai luas. Lx-nya adalah 50x dikurangi x kuadrat. L0 berarti nilainya sama dengan 0. L50 nilainya juga 0. L25 yaitu 50 kali 25 kurang 25 kuadrat yaitu 625 ya. Ya ini ya, yaitu 625. Maka dari sini kita tahu yang mana maksimum dan minimumnya. Pasti yang maksimum adalah ini ya, yaitu 625 dan minimum adalah ini. Tapi yang dijamin oleh fungsi itu dia maksimum atau minimum harus saja. Maksimum atau minimum global belum tahu. Kalau sudah dipastikan baru bisa di-measurable maksimum global. Kalau ini kita nggak tahu persamaan parabola terbuka tulang bawah. Jadi ini maksimum lokal dijaminnya dan dia juga maksimum global karena parabola sudah begini, ya.
Jadi kalau persamaan parabola seperti ini maksimum dia kan karena lagi ke bawah sudah pasti dia maksimum lokal sekaligus dia maksimum global. Yang dijamin itu dia maksimum lokal. Nah, tapi dia ternyata termasuk juga yang minimum lokal dan yang dijamin ya. Jadi di Erikson dan Erikson ya belum bisa membuktikan apakah itu global atau bukan. Tapi dia cuma menjamin pasti dia nilai maksimum. Pasti dia nilai maksimum. Cuma belum tahu apakah lokal atau bukan. Nah, di sini membandingkan ketiga nilai itu sudah menjamin dia pasti nilai maksimum dan nilai minimum. Karena tidak terjadi namanya nilai ekstrim kecuali di 3 titik tersebut. Saya kembalikan lagi ke gambarnya. Nah ini, tidak mungkin terjadi nilai ekstrim kecuali di titik tersebut. F0 kan? F0 di sini F0 tidak berarti karena kata di sini ujung interval. Tidak mungkin nilai maksimum itu di sini atau nilai minimum di sini atau di sini atau di sini tidak mungkin. Jadi pasti dari ketiga titik yang ada tadi, titik singuler, titik F0 sama dengan stasiunnya atau ujung-ujung ya interval. Jadi dengan ada 3 titik tadi aja kita bandingkan nilai Y-nya, sudah pasti maksimum di situ, minimum itu sudah di sini. Ya. Saya. Nah, jadi terjadi nilainya berapa tadi? Nilai X-nya sama dengan 25. Berapa nilai Y-nya? Nilai Y-nya yaitu kembali lagi ke 50 dikurangi X. Ya. Kembali lagi ke sini, nilai Y-nya. Jadi X sama dengan 25, Y-nya yaitu 50 dikurangi X dikurangi 25 sama dengan 25. Berarti X sama dengan 25, Y sama dengan 25. Sehingga luasnya maksimum yaitu 625. Ada cara kita mengujinya yaitu dengan sembarang aja. Coba kita ambil sembarang X dan Y. Mungkin nggak hasilnya? Hasilnya lebih dari 625 tadi. Ya. Sembarang X dan Y, tapi luasnya berapa? Kelilingnya 100. Tapi kan sekarang ini 30 sama berapa ini? Kalau 30, 60 ya. Berarti 20 kan? 30 kali 20 berapa? 400 ya. Masih lebih kecil daripada 620. Nah, itu cara kerja. Cara uji aja tuh. Bisa ya? Jadi sebenarnya di sini kata kuncinya tadi memformulasikan dari soal menjadi persamaan matematika. Ya. Kalau sudah jadi persamaan, ya balik lagi turunan pertama dan turunan kedua. Nanti ada maksudnya apa? Turunan pertama naik turun fungsi, titik stasiunnya di F(0) sama dengan 0 ya. Di F(0) tidak terdefinisi, pertahan. Kemudian turunan kedua untuk mengetahui cekung atas, cekung ke bawah, nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, sekarang di L-aksen itu menggunakan turunan pertama tadi. Kita gunakan turunan keduanya sekarang. Ini turunan pertamanya 50 dikurangi 2E. Turunan keduanya
L aksen sama dengan 50 dikurangi 2X. Turunan keduanya yaitu min 2. Min 2 artinya kurang dari 0. Kurang dari 0 artinya dia nilai maksimum. Ya kan? Nah, turunan kedua kita cuma bisa tahu itu atau jenis daripada nilai ekstrimnya, nilai maksimum atau nilai minimum. Cuma itu doang. Angka dua ini nggak punya arti tertentu. Ya. Kalau perhitungan mungkin artinya sangat cenderung ya. Tapi kalau nilai di sini kan turunan kedua itu arti dua ya maknanya ya. Yang pertama cukup atas cukup bawah, yang kedua maksimum atau minimum. Jadi kurang dari 0 ini saya tandanya seperti ini. Ini maknanya dua kan? Cenderung ke bawah, dan nilai mak. Kalau lebih dari 0, cenderung ke atas dan nilai minimum dari tanda ini. Jadi tadi yang di atas 625, betul kan? Nilai maksimum ya. Nah ini cuma kita ingin tahu tipe jenisnya maksimum atau minimum tanpa perlu mengetahui nilainya berapa. Jadi jenis apa sih? Maksimum atau minimum yang di sini. Oh turunan keduanya kurang dari 0 berarti dia nilai maksimum. Kita nggak tahu itu nggak tahu sih. Lanjut ke soal kedua. Ya. Turunan pertama, kenapa? Menentukan nilai maksimumnya kan? Nilai maksimumnya berapanya langsung bisa di turunan pertama. Dikarenakan kita mengetahui tadi jika titiknya ujung tepat, F sama dengan 0, F tidak berisi langsung ada di turunan pertama. Ya, jadi kita bisa tahu nilainya. Tadi 620 nih. Nonton itu kan F lebih dari 0. Ya. Kalau di ini kan karena kita bicara itu nilai ekstrim, kita lihat bukan yang lebih dari 0 kurang dari 0 yang sama dengan 0-nya aja. Yang bilangnya dalam hal ini kita belum perlu atau tidak perlu ya karena di sini yang dicari nilai maksimum dan minimum. Kalau pertanyaannya berkaitan tentang gimana mengukur fungsi, maksudnya fungsinya naiknya gimana, turunnya gimana, ya sama juga fase tapi yang kurang dari dan lebih dari. Kalau di sini kan yang sama dengannya saja. Kalau tadi yang sama dengannya, nah 50 dikurangi 2x ya. 50 dikurangi 2x. Tadi yang sama dengan tadi adalah x-nya sama dengan 25. Artinya kalau kita buat garis bilangan gini ya. Nah, 25 ya kan? Sebelah kanan itu apa? Ini F aksen nih. Sebelah kanannya 25 anggap aja 26. 50 dikurangi 54 negatif ya. Negatif di sini. Oh. Nah, baru terjawab pertanyaan kamu tadi. Yaitu kalau dia untuk X yang kurang dari 25, dia monoton naik untuk X lebih dari 25, dia monoton turun di kemudian 25 dia soalnya. Jadi kalau kita saya gambarkan dari sini juga bisa nih. Ini bahasa lainnya itu uji turunan pertama. Bahasa lainnya. Ya, yaitu di sebelah kirinya naik, sebelah kanannya turun, nah baru kita tahu dia nilai maksimum. Kalau kita nggak mau menggunakan itu, ya pakai turunan kedua tadi. Hasilnya min 2, kita tahu dia nilai maksimum. Itu boleh dari situ, boleh dari sini. Nah,
tanpa menggunakan yang 1 dan 2 tadi juga, kemudian kedua kita nggak gunakan, ini juga kita nggak gunakan, bisa juga membandingkan ketiga titik tadi, X sama dengan 0, X sama dengan 50, dan X sama dengan 25. Bukan X-nya yang dibandingkan nilai Y-nya. Ya, karena X itu kan kanan kiri, ya, membandingkan itu kan masih ada lagi X yang ke kanan, masih ada lagi X yang ke kiri. Nah, tapi kalau nilai Y itu jatuh batang. Seperti ini tadi ada batangnya di atas atau di bawah. Jadi bukan X yang dibandingkan, tapi nilai Y. Ketika ditanya nilai maksimum, ya nilai Y yang dimaksud, nilai fungsinya. Gitu ya. Nah, jadi boleh menggunakan ini, namanya uji turunan pertama, dari kanan nilainya naik, monoton naik, setelah 25 dia monoton turun, nah berarti di X sama dengan 25 adalah nilai maksimum. Nilai maksimum bukan X-nya, Y-nya. Jadi disubstitusi X-nya ke dalam persamaan fungsinya gitu. Persamaan di sini yang dimaksud adalah luas maksimum, berarti ke persamaan luas. Gitu ya. Oke. Nah, ini dengan cara yang sama juga, kita lihat sebuah karton berbentuk persegi panjang, ukurannya 45 kali 24, akan dibuat kotak dengan yang memotong ujung daripada karton tersebut ke bujur sangkar ya. Tentu kalau berkaitan dengan sumber daya tadi, tujuannya adalah untuk mengurangi dalam hal ini limbahnya, supaya kertasnya tidak terbuang banyak, gitu ya. Jadi kalau misalkan mau salah satu yang berkaitan dengan bisnis paket, ya ini sebenarnya formulanya mau bikin, karena paket kan berbagai macam jenisnya ya, ada yang bulat, kue, susah juga tuh bikin ininya, bikin apa paket ini tuh, ada tambahan gitu ya. Dan kalau Anda perhatikan, biasanya yang paketnya eksklusif itu dalam bentuk benang. Misalkan isinya benang dengan atau empat. Minuman juga, kalau sekarang udah ada tuh 1 ya. Dulu nggak ada tuh 1, 3 misalkan. Susah tuh 3, dibandingin aja susah itu. Kalau 4 bisa dibikin kotak gitu ya. Kotak 4 bisa naruh gitu. Tapi karena juga buat bahannya, jadi yang besar itu rata-rata ya pakai eksklusif bisa itu. Dan salah satunya adalah yang pakai itu kan banjir loh, masih banyak yang belum punya di Indonesia kan belum ada yang pakai jadi kalau orang mau di 3, misalnya di dalam kalimat dan cuci ada 4, misalnya dipisah gitu. Dan hal-hal yang lainnya juga. Jadi di sini ada dipotong sedikit untuk membuat dia kotak tanpa tutup, ya, kotak tanpa tutup. Kalau ada tutupnya memang ada tadi bikin seperti dari pusat ya, dari balok. Ini kalau dipotong seperti ini, dia langsung bisa menjadi kotak tanpa tutup ya, di ini ya. Ini ada kotak tanpa tutup. Nah, pertanyaannya adalah volume maksimum untuk kotak tersebut, berapa volume maksimum yang bisa dibuat. Dengan otomatis kalau volumenya maksimum, ini juga menjadi minimum yang dipotong ya. Nah, volume adalah panjang kali lebar kali tinggi, ya. Jadi volume kotak maksimum, maka volume tadi panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kartonnya awalnya adalah 45, karena dikurangi
Ini awalnya 45, karena dikurangi yang dipotongnya ada 2 bagian, jadi 45 dikurangi 2X. Lebarnya awalnya adalah 24, karena dikurangi yang dipotong ini, 24 dikurangi 2X. Tingginya, yaitu X-nya sendiri. Ya. Karena ini udah dipotong, ya ketika dia dilipat menjadi tinggi. Ya. Betul ya? Ini kan dipotong nih, potong X, begini bukan X. Begitu dipotong, ini kan jadi tinggi. Jadi panjang kali lebar kali tinggi, jadilah 45 dikurang 2X, 24 dikurang 2X dikali X. Sudah seperti ini, ditulis dalam bentuk formula seperti ini. X-nya dibatasi sampai 12. Kenapa X-nya dibatasi sampai 12? Kenapa? Kenapa X-nya dibatasi dari 0 sampai 12? 0 udah jelas dikarenakan tidak mungkin negatif, panjang kali lebar kali tinggi nggak mungkin negatif. Kenapa dibatasi X-nya 12? Karena kan kalau tidak ya. Di sini ada 45 dikurangi 2X, ada 24 dikurangi 2X. Yang jelas tidak boleh panjang, lebar, dan tingginya itu minus. Jadi di sini paling kecil nilainya 0, di sini paling kecil 0, di sini yang paling kecil 0. Paling besarnya yaitu cuma 12. Kalau kita ambil 13, 24 dikurangi 26 minus 2. Kalau di sini bisa 45 dikurangi 26 masih ada positif. Di sininya jadi minus terakhir. Ya. 45 sama dengan 2X, X-nya sama dengan 22,5. X sama dengan 22,5, X sama dengan 12. Diambil yang paling kecil supaya memenuhi semuanya. Dan X sama dengan 12, X sama dengan 22,5 diambil yang paling kecil, yaitu X sama dengan 12, supaya memenuhi panjangnya, lebar, dan tinggi. Gitu. Ya. Gitu ya. Dalam hal ini, kalau kita misalkan menuliskan ini pun, sebenarnya kita akan mendapatkan jawabannya. Ya. Cuman ini cara kita memformulasikan soal ataupun real case-nya, gimana kita bisa bentuk secara bersama fungsi matematika mudah, ya. Kalau nggak kita tulis pun jawabannya bukan lagi kan 12 disubstitusi pun nilainya 0 ya. Ini 0 kan, pasti 0 semua kalau itu 0 ini disubstitusi hasilnya 0. Cuma kita mengetahui itu batasannya dari situ. Jadi ada ujung interval, mana interval sampai 12, mana F aksen sama dengan 0. Ini P diturunkan dulu satu kali, ya kan? Diturunkan sama dengan 0, maka didapatkan X sama dengan 18 dan X sama dengan 5. Ada 2, X sama dengan 18, X sama dengan 5. Udah dibatas tadi, ya kan? Nah, ini dicoret, ya kan? Jadilah X sama dengan 5. Ada berapa titiknya? X sama dengan 0, X sama dengan 12, X sama dengan 5. Hanya ada 3, udah pasti jawabannya di sini. Yaitu nilai maksimum. Bukan X-nya, tapi Y-nya. X-nya sama dengan 5, disubstitusi kembali ke sini. Maka didapatkan nilai yang dimaksud. Kalau kita nggak menuliskan ini, akan ketahuan di turunan keduanya. Ya, turunan keduanya, yaitu nah, nih. Turunan keduanya 24X kurang 276. Disubstitusi X-nya 18 dan X-nya sama dengan 5, hasilnya 156. 156 artinya lebih dari 0. Lebih dari 0 artinya dia nilai minimum lokal. Tadi kan yang dicari nilai maksimumnya tuh. Ya kan? Bukan ini yang jawabannya. Ya. Ketika X sama dengan 5, hasilnya minus 156 kurang dari 0, nilai
Maka tapi ini jawaban yang dari berarti itu maksudnya. Jadi kalau Anda mikir tadi ini sudah nggak tahu di pasarnya, biasanya dikerjain turunan pertamanya aja, bisa dicek di turunan kedua juga, dan dicek juga kemungkinan besar itu jawabannya. Ya, dan kan cara berpikirnya, dan kalau pertama cara berpikirnya kan dari kiri kanan berarti gitu. Ya, kiri kanannya naik, kalau di sini kalau napasnya pakai turunan pertama tadi kiri kanannya, turunan kedua bisa, tidak menggunakan dua-dua itu sudah bisa, yaitu dari kan ada titiknya nih. X sama dengan 0, X sama dengan 12, X sama dengan 5. Sudah pasti nilai maksimum dan nilai minimum itu tidak akan bergeser dari titik ujung interval, F-aksen 0, F-aksen tidak terdefinisi. Ujung interval, F-aksen 0, F-aksen tidak terdefinisi ada. Jadi bandingkan ketiga nilai, bukan X-nya, tapi nilai Y-nya. Nah, itu juga kita maksimumnya 2450, minimumnya adalah 0. Kita membandingkan dari sebelum juga sudah mendapatkan nilai maksimum dan minimum. Tadi kan ya, ujung interval X sama dengan 5, pasti sama dengan 0. Ujung pertama. Jadi balik lagi tadi. Nah, nih kita kan inventaris ya, inventaris itu kita lihat dari tiga tadi. Ujung intervalnya ada nggak? Ada. Dari 0 sampai 12. Ya, saya solusinya belum di situ. Karena hasilnya 0 kan? 0, 12-nya juga 0. Dan biasanya jawabannya adalah di titik stasioner. Jadi tetap dihitung supaya ada perbandingan tadi. Ya, 0, 12. Berarti ada dua titik itu ujung interval. Kita nggak maksa ini ada atau enggak. Kita lihat dari formulasi ini. Ada nggak batasannya ini? Ada. Minimal kan 0 ya batasan bawahnya. Batas atasnya 12. Di sini tahunya 12 dari mana? Di sini. Ya kan? Nggak mungkin kita bikin lebih dari 12, 13 ya. Kita bikin negatif. Jadi X0, X12 sudah ada 2. Satu lagi. Titik stasionernya di mana? Turunan pertama. Nilainya sama dengan 0 di ya. Yaitu di X sama dengan 18 dan X sama dengan X sama dengan 18 sudah tereliminasi. Ya. Udah dibatasi kan? Di 18 tidak mungkin. 18 kita substitusi sini nggak ada. Ini ke sini negatif. Kalau kita nggak tahu tadi, kita cek di turunan kedua juga, ya bukan ya, bukan nilai maksi. Min 5 ini masuk dalam intervalnya. Tadi titiknya 0, 12, 5. Jadi di sini itu tidak menggunakan turunan kedua juga. Kita tahu maksimum-minimumnya dari perbandingan nilai X sama dengan 0, X sama dengan 12, dan X sama dengan D. Bukan nilai X-nya, tapi nilai Y-nya. Di sini yang dimaksud nilai Y adalah volume daripada balon ini. Volume daripada kotak. Yang dibandingkan volume daripada kotaknya, yang mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Kalau kita menggunakan, ini ceritanya kalau kita menggunakan turunan kedua itu hanya mengetahui tipenya, tidak mengetahui berapa volume kotaknya. Kalau turunan pendapat ini nggak tahu tuh volumenya adalah 2450. Turunan kedua itu kan tahu tipenya. Lebih dari 0 dia minimum, kurang dari 0 dia maksimum. Berarti dia nilai maksimum. Gitu.
Jadi gampang lagi kan ini ya. Dari turunan pertama bisa kanan kiri, dari turunan kedua juga bisa dilihat kurang dari 0 atau lebih dari 0. Dan membandingkan kita bisa membandingkan ketiga titik tadi itu interval, kemudian titik stasioner dan titik singular. Ya, Nilai-nilainya juga titik singular itu ada dua, titik singular yang tidak ada y-nya, titik singular yang ada y-nya, itu patahan. Patahan sekali. Itu singular. Ya. Ya, yang tadi itu patahan. jadi kalau lihat gambar di sini, balik lagi ke gambar ini sudah mewakili sebenarnya. Makanya dicek nilai Y-nya. Nah, gambar ini sudah mewakili nih. Ya kan? Ini titik singular yang ini. Patahan. Jadi di sini sudah mewakili ujung interval, titik stasioner, faktor sama dengan 0, yaitu yang kurva mulusnya. Ada kurva yang tidak mulus atau kurva patahan, disamai di titik. Jadi cukup singular itu ada dua. Yang pertama yang tidak ada nilai y-nya, itu kan pasti bukan, nggak bisa dihitung, nggak bisa dibandingkan. Satu lagi yang ada, tapi misalkan ya bisa dibandingkan, ya nilainya bisa dibandingkan. Ini stasioner M absen 0, ini M absen 0, stasioner, ini kan garis singgungnya begini kan, M absen 0, mendatar garis singgungnya. Kalau di titik patahan itu dia garis singgungnya bukan begini, dan bebas, nggak bisa ini loh, nggak bisa mendatar, karena dia patah di titiknya itu patah. Kalau dari pasal sudah kan kalau main namanya kelihatan dari turunannya, turunan pertamanya. Kan kita pernah menjelaskan mengenai Y sama dengan nilai mutlak X ya. Fungsi ada, limit ada, kontinu, ya kan? Turunannya nggak ada. Di X sama dengan 0 dikarenakan turunannya dari kiri dan dari kanan, ya dan nilainya 1, yang dari kanan ya dan nilainya yang 1 dari kiri, ya kan? Y dengan mutlak X, Y sama dengan X kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, dan nilai negatif X, Y sama dengan X kalau X-nya kurang dari, turunannya 1 kan dari kanan, turunan 1 kan dari kiri ya, Y 1 itu kan ya bawah, turun biasanya yang nonton naik di X sama dengan 0, dia dari beda kiri kanannya patah ini maksudnya, ya patah nggak mulus ya. Kalau mulus pasti turunannya kiri dan kanan nilainya sama. Itu di definisi turunan. Jadi kalau dengan tanpa gambar kita tahu dia itu tidak mulus kurvanya gitu dari turunan kiri dan turunan kanannya. Ya kalau ya sesuai dengan fungsinya, kalau misalkan fungsi yang parabola itu pangkat 2 misalkan ya sebenarnya Patrick ini kan udah jelas ya, polinomial itu jelas punya turunan, fungsi, limit, lengkap lah kalau mau polinomial. Yang jadi polinomial itu yang paling kan
Apa kalau nilai X itu kan ada 3 tadi, interval, stasioner, singular. Singular itu kan X-nya tuh. Contoh saya bikin gini dulu, Y sama dengan 1 per X dengan 5. Ya, hasilnya dulu kan? Ya, hasilnya apa nih? Turunan buang sempit. Yang bawahnya adalah berarti X min 5 kuadrat kan? Ya, buang sen. 0 ya. Kurang U, 1, piasen 1. Yang di sini, min 1 per X min 5. Ya kan? Ini ujung interval nggak ada. Apa ini? Stasionernya ada 2. Ya. Memiliki titik singularnya X sama dengan tadi. Nilainya kan tidak ada. Jadi, sebenarnya untuk ke sini ke sini adalah 55. Seperti singularnya nilai Y-nya ada. Kalau ada nilai Y-nya, nilai Y itu bisa jadi nilai maksimum. Karena tadi dia nih, dia bisa jadi nilai maksimum. Kalau ada nilai Y. Gimana terjawab pertanyaannya? Ya, kalau stasioner kan ya hasil sama dengan 0. Ya, kalau dikali jadi 0 ya. sangat masuk akal ya. Keadaan dia di situ ya memang keadaan aja. Ini itu namanya kita nggak maksa aja ya. Kita sesuai dengan konsep yang kita punya. Ada nilai maksudnya titiknya sendiri ada sertifikat. Kalau kita kurang yakin kita buat aja 1 per X min 5 dalam apa? Dalam grafiknya ya. Sekarang kita lihat, betul nggak? Ada kan? Ada kan nilai yang diinginkan nggak ada? Nilai ini ya, bawah itu ke sana enggak? Terus ya, lokal tuh nggak ada. Lokal kalau ingin interval yang penting ada intervalnya. Intervalnya segini. Ya, pasti yang sebelah kiri maksimum. Yang ini kalau kita kata ya, itu namanya interval. Saya pangkas saja segini. Berarti lebih tinggi nilainya di sini kan? Kalau di sini nilainya ini kan lebih rendah. Makanya pasti berada di antara 3 titik itu. Ujung tepat, equational, kedalaman tidak terdefinisi. Situasinya lokal. Kalau di batas itu pasti lokal. Ya, kalau lokal itu nggak ada nih. Jadi pandai terus ke atas, ke bawah. Kelihatan ya. Kenapa kalau ada salah satu titiknya itu pasti ada di situ. Ini nggak ada tiganya nggak ada titiknya kan? Nggak ada titik ujung beda. Function nolnya nggak ada. Function tidak terdefinisinya juga nggak ada tiga-tiganya. Udah nggak ada maksimum minimum. Ini buktinya pasien maksimum masih ada lagi ke sana, minimum masih ada lagi ke bawah. Begitu saya ambil satu titik, saya batasi 0 sampai 4,
Nilai 0, Y-nya di sini. Nilai 4, Y-nya di sini. Saya bandingkan nilai Y yang tadi ini jadi maksimum, ini jadi Y. Gitu. Ini pasti di antara 3 titik. Oke, berikutnya adalah sebuah roket diluncurkan vertikal diamati dari menara kontrol yang berjarak 3 km dari tempat peluncuran. Tentukan kecepatan vertikal roket pada jaraknya dari menara kontrol 5 km dan jarak ini bertambah dengan kecepatan 5.000 km per jam. Oke, sekarang kita perhatikan bahwa jaraknya 3 km dari menara kontrol ya. Ini titik peluncuran, ini menara kontrol, jaraknya ada 3 km. Kemudian kecepatan vertikal roket pada saat jaraknya dari menara kontrol 5 km, ini Z-nya 5 km, ya, kecepatan vertikal roketnya adalah dz per dt sama dengan 5.000. Jadi ini dz per dt sama dengan 5.000. Apa maksudnya? Ya, itu kecepatan. Dz itu kan seperti halnya di penjualan definisi jadi penjualan itu paham 9, yaitu dia berkaitan dengan apa? Garis siku. Yang kedua dia berkaitan dengan definisi besaran. Yaitu D per dt itu maksudnya kecepatan sangat D-nya sama dengan di mana? Kecepatan sangat Z-nya sama dengan 5. Kecepatan besar. DZ itu kan waktunya meningkat pada selisihnya. Jadi tidak ada selisih kan? Bentuknya kan? Nah, DZ sama dengan 5.000 km jam. Sekarang pertanyaannya adalah tentukan kecepatan vertikal. Ya ini kecepatan di sini. Ya, pada saat yang sama. Jadi orang melihat dari sini kecepatannya 5.000, kalau kita lihat dari sini kecepatannya berapa? Tentu kan dari posisi itu menentukan kecepatan. Kita lihat dari sini aja kalau yang pesawat kok pelan ya, ya kan? Kalau yang di dekat bandara sendiri cepat ya. Dari bentuk segitiga tersebut bisa digunakan teorema Pitagoras, yaitu 3 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Didapatkan, kalau kita substitusi dulu, didapatkan 9 tambah Y kuadrat sama dengan 25, Y kuadrat sama dengan 16, Y-nya sama plus minus 4, diambil 4 saja, karena yang positif, begitu ya. Nah, persamaannya sendiri, 9 tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat diturunkan secara implisit terhadap waktu atau terhadap T. Ya. Kalau diturunkan terhadap waktu, variabelnya beda semua. Ada variabel Y, ada variabel Z. Kita turunkan terhadap T, turunan implisit itu adalah Y dari Y aksen, 2Z dari Z aksen. Z aksennya Z dt, Y aksennya dt. Karena variabelnya beda. Kalau yang sebelumnya ini ya. Ya, ini ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Kalau saya turunkan terhadap X, ini kan 2X. Ini 2Y kali Y aksen. Maksudnya Y aksen itu adalah DY, DX. Gitu ya.
Nah, itu ada variabel yang sama, ada variabel yang berbeda. Variabel yang sama X-nya. Jadi dia tidak dikali dengan X aksen. Variabelnya ini beda. Dikali dengan Y aksen. Yang ini ada Y, ada Z, kita terhadap T. Kenapa terhadap T? Kan sudah ada informasi di sini. DZ, DT. Kalau kita turunkan terhadap Y atau terhadap Z atau terhadap X, kita nggak punya informasi apa-apa. Ya kan? Jadi diturunkan terhadap T itu karena ada informasi di situ. DY, DT, 2Y kali yang 2Z kali Z. Karena variabelnya semuanya berbeda. Kalau ini variabelnya ada yang sama. X. Nah, berarti dia 2X. Kalau dikali beda 2Y kali yang. Jadi dari kira-kira begitu ya. Ini kalau saya turunkan terhadap Y, kira-kira begitu ya. 2X kali X aksen tambah 2Y saja. Gitu. Kalau saya turunkan terhadap Y. Ya. Kalau saya turunkan terhadap T, ini 2X kali X aksen tambah 2Y kali Y aksen. Nah, X-nya sendiri itu adalah 2X dx dt tambah 2Y dy dt. Nah, karena itu variabelnya beda semua. Begitu ya. Kalau turunkan terhadap X sama turunkan terhadap Y, nilainya tuh masih sama ya. Nah, karena dy dx dengan dx dy kan berkebalikan ya. Bisa dibuktikan masih sama nih. Contohnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Tadi kalau saya turunkan terhadap X 2X, 2Y kali Y aksen sama dengan 9. Sama dengan 0. 2Y dy per dx sama dengan min 2x ya. dy per dx sama dengan min 2x per 2y atau min x per y. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau saya turunkan yang sebaliknya tadi x kuadrat yaitu 2x kali x aksen tambah 2y sama dengan 0. X aksen itu adalah dx dy sama dengan min 2y. dx dy sama dengan min 2y per 2x ya. Kalau saya balik sama kan? Ini dx per dy per dx saya balik hasilnya adalah min x per kan? Karena kalau tadi di sini ya terjadi dx, kalau di sini aksen dx per y. Kalau saya balik hasilnya sama. Ya, walaupun karena beberapa fungsi itu tulisannya berbeda, tapi kalau disubstitusi nilainya sama. Nilai ini ya, kali bagi dia min per y apa dari fungsinya dan kalau dilihat disubstitusi berarti nilai ini dari ini. Nah, tapi ini wawasannya tadi implisit ya. Nah, sudah kita dapatkan tadi 9 tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat, maka turunannya adalah 2Y kali Y aksen dy per dt ya, 2Z kali dz per dt. Duanya bisa dicoret. Kemudian ada y-nya di situ sudah didapatkan tadi 4 ya. Ini 4 dy dt-nya yang ingin diketahui yaitu kecepatan vertikal ya. Kemudian z-nya tadi 5, dz dt adalah 5000. Jadi dy dt-nya
adalah 5/4 kali 5.000, yaitu 6.250. Ya. Nah, sekarang logikanya masuk akal ya. Dari ini kan dari jauh kita lihat kecepatannya 5.000. Orang yang lebih dekat di bawah sini, tapi kecepatannya lebih tinggi kan, 6.250. Kita lihat ada perspektif yang lain. Karena kesusahan orang itu agak sulit untuk bisa melihat dari perspektif orang lain itu salah satu. Secara logikanya kan begini kan, ya. Kalau bahasa sosialnya empati namanya, ya. Ya biarlah orang sana misalkan kebanjiran, itu kan kadang-kadang dari perspektif orang lain. Kalau kita bisa merasakan baru, oh iya ya. Kalau ada yang ikut berita banjir itu kan pasti berdewaran videonya Pak Zulkifli Hasan ya, di wawancara tentang Ariston Kok ya, sambil ketawa-ketawa ya. Karena saya dari artis saya tahu, maksudnya berita penangkapan ganja itu hari-hari ya. Maksudnya tahu nggak kenapa ganja itu bisa ditangkap orang sama lahannya? Sederhana aja, karena kita lihat ada lahannya gitu. Baik menggunakan data menggunakan alat, ataupun menggunakan drone, kelihatan oh ini lahannya. Karena orang yang dilihat, apa hutan yang bisa itu benar. Hutan tuh, sekarang prediksi saya sekarang bukannya Sumatera, wilayah lain sudah siap juga musim hujan. Kemarin Malang, Kalimantan dan siap-siap. Ya. Jadi orang-orang menganggap legal logging, bukan ilegal, legal logging. Jadi menghilangkan hutan secara legal. Ya. Kalau itu kalau sama seperti mencuri ya, mencuri itu kakak, oh ketahuan nih, kamu pasar segala macam. Tapi yang namanya legal logging kalian tangkap itu, kalian yang dimasukkan ke penjara. Itu namanya legal logging. Jadi yang terjadi di Indonesia itu bukan ilegal. Kalau dibaca cerita di itu ilegal logging. Legal logging. Ada perusahaannya itu semua. Ya bisa dilihat dari mata kepala ini. Nah itu yang mengerikan. Jadi ya itu ya, selamatkan diri masing-masing ya itu. Selamatkan diri masing-masing harus jadi orang pintar, ya orang baik, segala macam ya. Berkontribusi sebisa mungkin ya untuk kemaslahatan bersama. Ya ujungnya selamatkan diri masing-masing. Mau lapor polisi, polisinya nggak pernah takdir. Yang kasus serentak ya. Bagi dia ya, jadi wajib itu. Oh ya. Ya itu orang biologi yang lebih tahu yang jelas. Kalau saya sendiri belum pernah tahu ada pinggan jadian itu kan kemudian perlu air itu aja sudah ada khusus. Tapi konsepnya kalau pemerintah tahu
Indonesia itu kan lahannya luas, ya kan? Orang nggak bekerja liburan. Yang dia punya adalah lahan, duit nggak punya. Yang paling mudah namanya adalah ya itu. Kenapa itu seperti kuliah kan? Dia nggak butuh terlalu banyak perawatan di apa di tanah di ya kira-kira itu. Jadi yang cerita tadi Harrison Ford udah berapa tahun yang lalu gitu. Saya tidak masuk mengikuti waktu wawancara itu. Ya. Artinya kan bisa diprediksi kan apa yang akan terjadi. Berarti kelihatan dibiarin aja kelihatan pesawat binatang. Ya, karena bukan apa ya, saya sebagai dosen dan cuma ya. Kalau saya punya banyak uang, saya bisa melakukan. Kita cukup kasih saja sekedar ya, makanya di Indonesia itu perlu banyak orang cerdas. Kan orang cerdas di atas kertas. Orang Indonesia itu banyak cerdas di atas kertas. Soal dari sama biar ya penghasilan itu tapi ya itu kita nggak boleh saya jangan salah ambil sebuah saya nggak boleh dia saya bilang saya tetap kuliah kalau ada kesempatan saya ya mungkin proposal ketiga tapi harus dengan cara yang meningkat di Indonesia kan kalian lihat tontonan di TV itu ada tontonan bodohan orang-orang ngomongnya gitu BM itu ngomongnya gitu paling itu ngomongnya gitu jadi kalau tontonnya bodoh kira semua orangnya sama itu orang jadi kalau ada masalah istilahnya ya pasti kalau saya ngomong begini sepertinya nggak terlalu produktif karena ada masalah ya kan suatu saat nanti menjadi penentu kita kebijakan masing-masing ya Oke, saya coba buat beberapa formulasi aja untuk ini sebelum kita masuk ke teorema Hospital. Ya. Tentukan dua buah bilangan selisihnya 100. Berarti kalau bilangan X dan Y selisihnya 100 gitu kan? Hasil kalinya minimum berarti X kali Y. Kita minimum maksimumnya belum tahu. X kali Y aja berarti. Berarti fungsinya adalah F X, Y. Nah, di sini ada variabel lain bisa kita reduksi variabelnya X kurang 100 ya. Disubstitusi ke sini X kurang 100. Boleh dalam bentuk Y, boleh juga sama aja ya. Yang jelas kalau dalam satu variabel lebih mudah untuk diturunkan, yaitu X kuadrat kurang 100 X. Nah, ini dalam fungsi. Di sini kan udah jelas tuh kan, kita lihat ujung interval nggak ada. Turunan pertama ada. Titik singulernya nggak ada. Berarti turunan pertama aja, yaitu 2X kurang 100 sama dengan 0 ya. Stasioner itu 0 ya. 2X sama dengan 100. X-nya sama dengan 50. Kalau X 50, Y-nya berapa? 50 ya. 50 dikurangi 100 yaitu min 50. Sudah pasti itu nilai minimumnya. Ya, karena cuma ada satu di titiknya. X sama dengan 50, masukkan ke sini 50 kuadrat kurangi 100 kali 50. Itu nilai minimum. Di fungsi ini, boleh nggak di fungsi yang ini? Boleh. Ini X kali Y, 50 kali min 50. 50 kali min 50 berapa?
min 2.200 ya. F X, Y, X kali Y, yaitu 50 kali min 50, yaitu min 2.500. Pasti itu nilai minimum. Coba cek sembarang X tapi selisihnya 100. Sembarang X tadi selisihnya 100. Yang gampang ke kalian. Contohnya misalkan min 40 sama 60. Selisihnya 100 ya. Min 40 sama 60. 100 ya. 60 kali 4. Oh iya. Dan kali 4 20 min 2.400. Masih lebih kecil mana? Ini kan? Ya. Jadi dia memiliki jaminan yang paling kecil. Sembarang aja Pak. Itu cara uji aja. Sembarang yang selisihnya 100 kalau dikali udah itu yang beli. Ya. Kalau nggak yakin juga pakai turunan keduanya. Turunan keduanya adalah 2x kurang 100 tadi adalah 2. 2 itu lebih dari 0 ya. Lebih dari 0 artinya nilai minimum ya. Itu. Kalau kita nggak yakin itu nilai minimum, nilai maksimum tuh. Turunan kedua boleh. Nah, sekarang nomor 2, tentukan ukuran persegi panjang dengan luas 1000 cm. Luas ya. Luas panjang kali lebar atau S kali Y sama dengan 1000. Kemudian kelilingnya minimum. Kelilingnya 2X tambah 2Y. Minimumnya kita belum tahu. Ya, tapi kita fokusnya di sini. Kalau tadi fokusnya di luas. Ini kelilingnya. Berarti di formulasi keliling yang kita turunkan. Gitu ya. 2X tambah 2Y. Nah, di sini ada X kali Y sama dengan 1000, berarti Y sama dengan 1000 per X. Substitusi ke sini. Kelilingnya sama dengan 2X tambah 2 kali 1000 per X. Sama dengan 2X tambah 2000 per X. Udah selesai formulasinya tuh. Tinggal turunan pertama aja ya. Saya tulis ulang. 2X tambah 2000 X pangkat min 1 biar mudah turunannya. Ya. Kita aksen turunannya 2 min 2000 ya. S min 2 sama dengan 0. Sama dengan 0 karena dia stasioner. 2 dikurangi 2000 per X kuadrat. Ya, supaya mudah untuk kali silang ya. Ya, 2000 per X kuadrat sama dengan 2. 2X kuadrat sama dengan 2000. X kuadrat sama dengan 1000. X-nya sama dengan plus minus akar 1000. Yaitu X sama dengan plus minus akar 10. Akar 10. 10 akar 10 ya. Gitu. Nah, udah pasti di situ aja nilai apa? Di situ keliling kan ya. Tadi kelilingnya minimum, pasti di situ aja. Masukkan X sama dengan 10, akar 10. Min akar 10. 10 akar 10 ke dalam mana? Keliling, ya Y-nya. Y-nya di sini kan keliling terus. Jadi kelilingnya ini 2 kali 10 akar 10 tambah 2000 per 10 akar 10. Itu udah pasti yang paling minimum. Saya nggak mau cari karena angka ya. Baru segitunya karena angka ya. Dan di substitusi X-nya ke dalam ini itu udah pasti nilai yang paling minimum. Kan karena titik lain ya. Yang negatif nanti kalau hasilnya negatif ya nggak mungkin kan yang negatif. Oke, nanti dua lagi di pertemuan berikutnya aja, atau bisa lihat di YouTube saya ya.
supaya masuk ke ini ya, karena soalnya ada yang berkaitan dengan hospital ya. Yang berkaitan dengan hospital mudah kan sebenarnya. Yang dapat dengan hospital yang sekarang nih perhatikan ya. Yaitu kalau saya tulis limit X mendekati 0, 7 per X. Nah ini kan penyebutnya yang 0 ya. Hasilnya tergantung dari kanan atau dari kiri. Misalkan ini dari kanan, berarti hasilnya positif tak hingga, gitu ya. Kalau saya tulis limit X mendekati 0, X per 7. Nah ini kan pembilangnya yang 0. Boleh disubstitut. Itu ya kira-kira. Nah kalau dua-duanya 0, kalau kitanya bagaimana? Pembilangnya diturunkan satu kali, X turunannya 1, ya. Penyebutnya juga diturunkan, ya. Jadi dalam kita seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, tapi syaratnya tadi harus bentuknya 0 per 0 dan tak hingga per. Kalau yang sebelahnya itu diameter, maksudnya diameter apa? Kalau ketemu jadiin bentuk 0 per 0 tak hingga per tak hingga. Kalau ketemu bentuk ini kembali lagi ke sini, baru bisa digunakan teorema hospital. Ya. Jadi balik lagi ke sini ini intinya harus dicek dulu ya. Makanya enggak, dan nggak punya enggak belum bisa. Contohnya adalah limit X mendekati 0, 1 kurang cos 2X per X kuadrat. Nah ini bisa kita lihat nilainya sama dengan, kalau disubstitusi nilainya ini 1 dikurangi 0 kan gitu ya. Di bawahnya 0, nah, berarti 0 per bentuk 0 per 0. Maka diturunkan apa? Pembilangnya ya. Turunan dari 1 0 ya. Turunan dari minnya tetap kita tulis begitu. Turunan dari cos adalah min sin ya. Min sin 2x. Turunan dari 2x-nya adalah sama dengan limit X mendekati 0, 2 sin 2X per 2X. Nah, kita uji lagi. Ini 0. Di sini 0 juga. 0 per 0. Berarti bisa digunakan lagi teorema Hospital tadi. Limit X mendekati 0. Turun dari sin adalah cos ya. Berarti 4 cos 2X per 2. Nah, jadi disubstitusi lagi. Cos nilainya 1, berarti 4 per 2 sama dengan 2. Gitu ya. Teman-teman nggak usah terlalu pusing. Pak, ini 2 kali penggunaannya. Kebanyakannya kalau soal yang dikerjakan sekali. Yang tanya ini juga 1 kali. Kan bisa lihat ini soal dari peristiwa kedua terus di kuliah mulai dari basket. Kalau ekonomi itu waktu jauh-jauh yang lain kan nggak simultan ya, turunan bahasin bergerak kos itu adalah standaritas adalah ya terima kasih. Yang nggak tahu saya bagian remote ini bisa nggak? Nah, maksudnya saya nggak punya di depan. Ini kan di depan.
Di saya nggak ada, kalau di tempat lain ada. Pinjam aja ke ruangan lain juga ada. Berikutnya adalah turunan pembilang 2x plus 1, turunan penyebut 2x plus 3. Makanya masih sama, kalau disubstitusi masih tak ingat itu tuliskan sekali lagi 2 ke 2. Jadi kalau yang dulu itu kita menggunakan apa namanya perbandingan pangkatnya, ini kita menggunakan teorema kita turunannya, turunan. Kemudian ada beberapa bentuk ya. Ketika diturunkan seperti ini, turunan ini 1, turunan ini rumit. Setelah disederhanakan begini, dia disubstitusi balik lagi. Tahingga per tahingga diturunkan sekali lagi masih sama tahingga sekian. Itu artinya teoremanya nggak bisa kita gunakan, gitu ya. Bukan saat hitungnya. Kalau itu kan udah jelas hitungnya. Pangkat berapa nih? 1. Pangkat berapa ini? Pangkat 1. 1 per 1 kan? Hasilnya 1 udah jelas. Cuman teorema optikalnya tidak bisa digunakan pada case ini. Dikarenakan dia berulang lagi berulang lagi. Kalau ini kita diturunkan hasil. Nah, kalau teorema Hospital nggak bisa digunakan, ya ini kan usia gimana? Dibagi dengan X, bagi dengan Y, kan? Atau koefisiennya 1 kan nanti yang ada benar. Kalau teorema Hospital tidak bisa digunakan. Nah, ini penutupnya ya, yaitu bentuk 0 kali tak hingga. Saya sendiri nggak pernah ngapa nih bentuk 0 kali tak hingga. Maksudnya ya ini aja nih. Ini kosekan saya nggak pernah kenal, apa miliar kosekan. Jadi sudah beres, ya. Jadi saya nggak hafal ya apakah di 0 kali tak hingga, kurang tak hingga. Jadi kosekan itu lawannya adalah sin tadi. Berarti statis kuadrat per sin A disubstitusi 0 per 0. Jadi 2x turunan dari sin adalah cos. Di atasnya 0 boleh. Di bawahnya 1 nggak boleh. 0 per 1 nilainya 0. Nah, sama juga bentuk tak hingga kurang tak hingga. Karena saya nggak tahu kosekan ini saya nggak tahu berapa. Pertanyaan juga saya nggak tahu berapa. Kalau saya tulis bisa dan di desainnya ini kosekan jadi saya lawan daripada lawan daripada sin sinnya nilainya simple nilainya 0 berarti ini tak hingga itu bisa sih. Kalau nggak paling ini saya nggak hafal. Dan nilainya dari sin ya terus tidak 0 itu saya kan kebalikan 1 per 0 berarti bisa dikalikan. Itu. Artinya tetap bentuk yang di luar sin cos kan dikembalikan dalam bentuk sin cos kosekan 1 per sin. Tangan itu sin per x. Tangan cos bar. Sudah jadi seperti ini disubstitusi dicek cos 0 1 kurang 1 0 di bawahnya 0 berarti ya baru digunakan ini kan baru digunakan contoh misalnya yaitu 0 kita juga dari cos adalah sin jadi kurang dari sin ada cos 0 nilainya 1 sin 0 nilainya 0
0 per 1 volt. Jadi dalam banyak hal itu tetap yang nggak boleh 0 itu di bagian pembilang 0 silakan. Bagian penyebut itu sebelum kemana-mana yang tadi itu bagian penyebutnya 0. Nah, baru kita atas ya. Jelas ya?